Halo teman-teman, nama saya Rianto Pratama, saya dari Prodi S1 Perawatan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang HDR atau harga diri rendah. Adalah kondisi psikologis di mana seseorang secara persisten memiliki pandangan dan penilaian yang negatif terhadap diri sendiri, merasa tidak berharga, tidak mampu, tidak penting atau tidak berguna. Keyakinan mendalam ini dapat muncul pengalaman masa lalu, kegagalan atau kritik yang diterima yang kemudian mempengaruhi kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan secara individu, berinteraksi dengan lingkungan sosial. Akibatnya penderita HDR seringkali menarik diri akibat pesimis, sulit menerima pujian, dan berisiko mengalami masalah kesehatan mental lebih lanjut jika tidak ditangani. Silahkan lanjut nonton videonya. Selamat pagi Pak Rahmat, saya Rianto Pratama, saya perawat hari ini. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya gini-gini aja Pak. Pak Doni. Pak Doni. Pagi. Baik Pak Rahmat, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang Bapak rasakan, terutama mengenai diri Bapak. Tujuannya agar bisa lebih memahami diri dan menemukan kembali kekuatan yang ada di dalam diri Bapak. Bagaimana Bapak, bersedia? Bagus. Kita akan berbicara sekitar 20 sampai 30 menit, Bapak. Kita berbicara di sini saja ya. Baik, Bapak. Pak Rahmat, dari pembicaraan kita sebelumnya, saya melihat Bapak merasa tidak yakin dengan kemampuan diri. Bisakah Bapak ceritakan hal apa saja yang membuat Bapak merasa tidak berharga atau tidak mampu? Dulu saya bekerja di perusahaan, lalu saya di PHK oleh perusahaan itu dan saya merasa gagal, lalu mengasingkan diri. Saya memahami perasaan Bapak. Kehilangan pekerjaan memang berat, tapi apakah Bapak tidak ingat dulu Bapak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus itu karena apa? Pasti ada kemampuan atau kelebihan yang Bapak miliki kan? Saya ingat dulu saya jago di bidang IT. Saya sering memperbaiki komputer atau laptop teman saya yang error. Nah itu dia, Bapak punya keahlian di bidang IT. Itu adalah kemampuan yang sangat berharga. Selain itu, ada hal positif yang Bapak miliki atau pernah Bapak lakukan dengan baik, mungkin hobi atau hal-hal yang kecil sehari-hari. Dulu saya suka memasak karena istri saya suka memakan masakan saya. Wah, hebat sekali Bapak, jago IT dan juga jago masak. Itu ada dua kemungkinan yang luar biasa. Coba Bapak sebutkan dari kedua hal itu, mana yang lebih paling Bapak sukai atau Bapak rasa paling mudah untuk dilakukan saat ini? Mungkin memasak karena itu lebih santai. Baik Bapak, bagaimana kalau kita coba menyusun jadwal kegiatan harian Bapak? Kita bisa mulai dengan kegiatan yang Bapak merasa mampu dan sukai, seperti memasak. Misalnya besok pagi bisa coba memasak sarapan untuk diri sendiri atau keluarga, bagaimana? Boleh Pak. Bagus sekali. Ingat, setiap keberhasilan itu penting Pak Rahmat. Itu membangun kembali kepercayaan diri Bapak. Sering memasak, ada kegiatan lain yang Bapak rasa mampu lakukan di rumah sakit ini? Sampai ya nanti Cok, sampai di potong situ aja sudah. Katam dulu Cok, biar diulang aja. Pak Rahmat, waktu perbincangan kita sudah hampir habis. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang hari ini? Lumayan Pak, saya jadi ingat kalau dulu saya jago di bidang IT dan jago memasak. Syukurlah, jadi hari ini kita mengidentifikasi beberapa kemampuan positif yang Bapak miliki seperti kalian di bidang IT dan memasak. Kita juga mampu merencanakan kegiatan yang akan Bapak coba besok, yaitu memasak. Apakah Bapak masih ingat apa yang akan Bapak lakukan besok pagi? Ingat Pak, merapikan tempat tidur dan memasak. Bagus sekali Pak Doni. Bagus sekali Pak Rahmat. Saya yakin Bapak bisa melakukannya. Ingat, setiap langkah kecil itu sangat penting untuk membangun kembali harga diri Bapak. Jangan ragu untuk mencoba dan terus semangat ya Pak. Ya, Pak. Baik, kalau begitu saya akan kembali besok pagi sekitar jam 10 untuk melihat perkembangan Bapak. Sampai jumpa besok pagi ya Pak Rahmat. Terima kasih. Pak.